Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhar Lahama, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya ambil pada hari Rabu 5 Oktober 2022 bertempat di SMK Negeri 1 Luwu Utara dengan siswa kelas 10 Agribisnis Peternakan. Video ini saya buat sebagai bahan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Masih segar? Sehat? Masih pagi ya? Ada rasa ngantuknya? Belum menjelaskan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang dulu untuk melakukan memimpin doa. Saya persilakan siapa? Andri. Ya, silakan Andri untuk memimpin doa. Yang lain kita belajar, marilah kita berdoa dengan agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, jadi baca saja. Bapak Andika, Anca, Adil, Andri, Hadir Pak. Arifin, Rasya, Betty. Oke. Itu keren. Nah, materi pelajaran formulasi pakan tugas dengan metode Yogyakarta. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya adalah melalui pembelajaran problem based learning. Jadi kita mengangkat sebuah masalah, kemudian di situ kalian akan belajar bagaimana menghitung komposisi bahan pakan ternak unggas menggunakan metode bujur sangkar. Jadi ada beberapa metode sebenarnya. Untuk saat ini kita belajar tentang metode bujur sangkar. Bagaimana menggunakan metode bujur sangkar. Kemudian menunjukkan hasil perhitungan komposisi bahan pakan dalam ransum pakan ternak unggas dengan menggunakan metode bujur sangkar. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan nanti kalian akan sampaikan ya bagaimana hasilnya. Nanti kita atur melalui diskusi kelompok dan pengerjaan kelompok kerja. Ya, tuh. Ya. Sebelum kita lanjut, ya kita mau tahu dulu apa sebenarnya topik utama, apa sebenarnya permasalahan yang kita mau belajar di sini. Jadi permasalahannya kita rumuskan sebagai berikut: bagaimana menyusun formula ransum dengan menggunakan metode bujur sangkar. Itu rumusan masalah yang mau kita angkat. Itu permasalahan yang kita mau angkat. Ya, bagaimana menyusun formula ransum. Ya, kita mau kasih ayam pakan, tapi ada beberapa pakan yang tersedia, terutama konsentrat dengan jagung. Kalau dikasih konsentrat saja, ya itu konsentrat makanannya itu bahan makanan yang paling mahal. Ya, kalau kita kasih begitu saja, kita pengurusan di biaya. Makanya untuk mengirit itu kita campur dengan bahan lain, di mixing ceritanya. Nah ini untuk memixing itu, untuk mencampur itu, bagaimana kita mencampur? Orang itu membuat campuran 3:1, 2:1 itu tidak serta-merta seperti itu. Ada metode membuat formula seperti itu, 2:1, 3:1. Ya, metodenya seperti metode bujur sangkar, metode coba-coba, program linear, ya itu ada beberapa metode. Ya, tuh. Nah sekarang kita pelajari metode bujur sangkar. Jadi bagaimana menyusun formula ransum dengan menggunakan metode bujur sangkar. Untuk mengerjakan itu, saya bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita atur saja karena kalian sudah duduk membagi diri. Jadi kita atur, kita bentuk kelompok, 3 kelompok. Di sini 1, 2, 3. Kita akan dari sekarang dulu. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 5 orang.
4 orang. Jadi 3 kelompok. Nanti yang kalian lakukan, gambar kerja nanti yang kalian kerjakan ini. Hal-hal yang nggak perlu seperti topik bisa disingkirkan dulu. Nah, sebelum mengerjakan tunggu dulu, kita atur dulu. Kita atur supaya kalian terorganisir dengan baik. Kita atur siapa yang bagian menulis. Yang menulis itu kalian presentasi nanti supaya enggak. Saya membaca, saya Pak. Masuk. Menulis maksudnya membacakan nanti. Kalau temannya lain menulis lain yang presentasi, nanti tulisannya dari satu baca. Di kelompok sana. Coba jadi kelompok sana. Ya. Menulis presentasi. Di sini siapa? Sendiri Pak. Hah? Ya. Jadi tulis di situ dia ketua kelompoknya ya. Siapa lagi? Saya lupa. Siapa? Andri. Ya. Andri ketua kelompoknya. Yang lain nanti bantu Andri untuk menyelesaikan soal. Tapi untuk menyelesaikan soal kita nanti simak video bagaimana cara penyusunan ransum. Jadi saya hanya tampilkan dalam bentuk ini. Iwan lepas kopinya Iwan. Balik ikut kelompok situ. Jadi masuk pasangannya. Sebelah sana Iwan supaya tidak terlalu panas. Sebelah sini tidak terlalu panas. Kelasnya seperti di belakang. Di sini siapa? Siapa yang menulis? Siapa yang Fikri? Atau Egan? Fikri? Enggak. Ya, Fikri. Di sini siapa yang menulis? Hidayat. Siapa? Kelompok 3. Oke. Semua sudah dikoordinasi, semua tahu fungsinya. Yang lain nanti akan membantu. Di situ ada sekitar 5 soal. Kalian akan masing-masing bagi karena jumlah orangnya 5, kalian bagi tugas nanti supaya bisa kalian mengerti masing-masing kerjakan. Soalnya mudah, ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Oke. Terus ini saya bagikan barang bacaan juga buat kalian. Ya. Silakan dibaca-baca. Nanti kalau nggak mengerti kita bantu dengan menyimak video. Ya. Hentikan dulu membacanya. Fokus pada menyimak video. Kira-kira nanti apakah kalau saya berbicara itu lebih mudah menyimak video kalian, video pembelajaran dibanding saya yang berbicara, saya menjelaskan. Kita mau lihat perbedaannya nanti. Apa kalian lebih mudah memahami ini yang dalam bentuk video. Jadi silakan fokus perhatiannya, suaranya kecil, jadi mohon jangan terlalu ribut ya. Kita mulai ya. Oke, bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti? Diingat-ingat tadi yang dinonton sambil dibaca-baca yang ada di situ materinya. Kalian siap mengerjakan lembar kerjanya? Jadi
lembar kerjanya dengan rumus seperti itu. Silakan dikerjakan. Atau ada pertanyaan sebelum ini yang mau ditanyakan? Hah? Di gambar modelnya seperti ini saja, kalian kerjakan. Jadi A1 itu kalian isi dengan apa? Di situ baca soalnya tadi ya. Soal, ya. Nah, itu penjelasannya di atas. X itu kandungan protein bahan yang diinginkan. A itu kandungan protein bahan pakan. Jadi metode SPAR itu adalah metode yang digunakan untuk menyusun dua jenis bahan pakan, ya, yang terdiri dari dua jenis bahan pakan, bahan satu dan bahan dua. Nah, contoh konsentrat dicampur dengan jagung, berapa masing-masing komposisinya. Jadi digunakan dengan metode SPAR dengan rumus seperti itu. Nah, A1 itu kandungan protein bahan pakan 1. A2 itu kandungan protein bahan pakan 2. Kemudian X kandungan protein bahan yang diinginkan. Ya, biasanya kalau kita menyusun racun yang paling utama dulu dilihat adalah komposisi proteinnya. Contoh tadi ya sudah di video, masa kalian tidak lihat tadi? Saya perlu ulang videonya? Saya ulang sekilas. Oke, ulang sekilas. Ini membuat pakan dengan kandungan protein 22%, ya. Dia inginkan isinya 22%. Campuran bahan dari konsentrat dan jagung, ya. Bahannya konsentrat dan jagung, ya. Konsentrat kandungan proteinnya itu 41%, ya. Sedangkan jagung kuning kandungan proteinnya itu 8%. Ini berdasarkan diambil dari tabel, ya. Ada tabel pakan, tabel komposisi pakan itu dilihat di situ. Nah, dia ingin membuat pakan sebanyak 1,5 ton. Berapa komposisi, berapa protein konsentrat yang dibutuhkan dan berapa jagung yang dibutuhkan untuk mencampur membuat pakan sebanyak 1,5 ton, 1.500 kg. Dan di dalam 1.500 kg itu berapa konsentrat, berapa kilo konsentrat, dan berapa kilo jagung, ya, bisa dipaham. Nah, berapapun pakan yang mau dibuat 1,5 ton, mau dibuat 1 ton, formulanya adalah 42,4%. Tinggal kali saja berapa pakan yang mau dibuat. Mau dibuat 100 kilo kali 42,4% kali 100. Dapatnya 42,4 kilogram. Itu untuk konsentrat. Nanti dicampur dengan jagung. Ya, ini hasilnya untuk jagung. Ya, jadi 57,6%. Ini yang dibilang formula. Ya, inilah yang dihasilkan sebagai perbandingan campuran pakan. Dihitung dalam bentuk persen. Totalnya itu tadi. Totalnya ini 42 dengan 57 itu totalnya 100%. Jadi kapan kalian menghitung nanti antara ini dengan ini dijumlah tidak 100, tidak hasilnya bukan 100, berarti kalian ada kesalahan. Yang jelas hitungannya di sini totalnya adalah 100% hasilnya. Kapan kalian jumlah tidak 100%, berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Ya, bisa. Jadi di lembar kerjanya itu ada sekitar 5 soal. Ya, cukup mudah, kalian coba-cobalah untuk mengerjakan. Oke, bisa? Bisa dicoba, silakan dicoba. Oke, dimulai. Bisa dibagi-bagi karena 5 soal dalam setiap kelompok masing-masing 5. Jadi coba kerja di bukunya masing-masing. Ini, kalian jadikan kertas cekaran. Pak, izin dulu Pak. Ya. Ini sebenarnya apa namanya? Ini jadi sekarang
selisihnya berapa? 38 kurang 16. Oh, 13. Ini totalnya ini 13 ya. 13 tambah 29 oke. 13 29 ya. Benar. Ini dibagi dengan totalnya kali 100. Nanti itu sudah dapat di sini. Ya. Begitu juga di bawahnya. Ini dibagi. Oke, bagi-bagi masing-masing kerja. Satu orang seumpama ini Fikri ambil nomor 1, Enggar ambil nomor 2-nya, terus ambil nomor 3. Saya izinkan boleh pakai kalkulator. Ya, kalkulator kalau ada tapi hanya kalian perlukan untuk menghitung. Kalau tidak mau untuk menghitung, jangan keluarkan. Ini yang 22 ini Pak. Ini tengahnya itu Pak. Ini ini kan seperti Ya, itu ya yang tengah, yang diinginkan itu yang besar. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Ini dari 33 ini dari jumlah sini ya, 14 tambah 9. Ini jumlah 33. Ini nanti yang jadi pembagi, ya. Jadi ini dibagi ini kali 100%, ya. Karena ini mau dikonversi jadi persentase, ya. Ini 19 bagi 33 kali 100%. Dapatnya ini. Ini totalnya 100%. Ya. 40 100%. Kalau tidak, kalau lebih dari ini atau kurang dari ini berarti silakan yang sudah paham silakan kerja, yang belum simak lagi videonya. Ini yang tidak protein kasar sama saja. Ini nomor berapa? Kerja nomor berapa? Nanti 4. Nanti totalnya itu 100 atau hasil yang 37,9 tambahkan sama 92,0 Sampai 100, Pak. sama berapa gitu tadi? Itu kalau sampai 100 lagi benar. itu Andri. Untuk perhitungan paham posisinya berapa kebutuhannya. Ini kan dia inginkan dipakan hasil 500 ton dari 500 kilo. Yang di situ diminta 100 kilo. Tinggal ganti saja. Ini yang diganti dengan ini. Pak, 100 kan itu berapa tadi? Berapa kau dapat? Berapa di situ? 44,9%. 44,9% itu per 100. Persen itu per 100. Itu dikali 100 kilo Pak. Ya. Terus dibagi berapa sih pembagian? Ada 3. Coba saja pembulatan apa mungkin yang mana? Itu mana kalau Ambil 7 ada berapa? 13 bagi 2.
Cocok begini. Ini kan artinya cocok 100. Berapa misalnya? Mana yang saya? Ya, ini terbalik ya. Alhamdulillah akhirnya ada sahabat matematika. Apa yang sulit-sulit dari matematika cuma kalian kurang memahami saja. Ini Ya, ini terus garis sama lagi. Matematika itu bukan hal yang menentukan ya. Terakhir harus diterang. Gitu Ji. Ya, kalau sudah oke. Silakan dikumpul di apa yang bantu Mana ini yang kerjanya? Oke, sekarang kita mau lihat kalian paparkan hasilnya. Jadi saya bagi di sini kelompok 3 ambil nomor 1 dan 3 yang menuliskan. Terus di sini kelompok 2 ambil nomor 2 dan kelompok 3 ambil nomor 3. Ya. Karena di sini belum selesai dari nomor 1 dulu, silakan Iwan mau menuliskan nomor 1. Tunggu dulu, main pulang. Ya, nomor 1 bahannya. Ya, kita persilakan kelompok 3 dulu untuk presentasikan. Siap-siap kelompok 2. Kasih turun. Jangan apa-apa. Taruh 3. Ingat. Sudah? Oke. Kita lihat jumlah bahannya ini satuannya bukan ini bukan persen lagi ya. Ya, di sini kan kilo, gram. Ya. Perhatikan satuannya. Di mana kalian tulis persentase, di mana kalian tulis kilo. Kelompok 2 lihat samakan cara jawabannya sudah sama tidak? Sama. Kelompok 3 sama kelompok 1 sama tidak jawabannya dari kelompok 3? Irom. Nomor 1-mu Sama tidak? Nomor satunya sama. Sama. Dia nomor 1 sama enggak? Sama. Sama apa enggak? Di sini. Beda apa? Beda di mana? Anunya Pak, 4,9 saya Pak. Mungkin tidak pembulatan angkanya. Ya dia perhatikan. Ini pembulatan angka, cara pembulatan angka yang ini seumpama 1,493 ya. Kalau ini mau dibulatkan ya, kalau ini dibulatkan ini pembulatannya prosesnya seperti ini 1,49. Ini di bawah 5 dibuang saja. Kalau tinggal mau ini ya, dibuang saja. Sudah. Nah,
Kalau 1,1 karena ini di atas 5, kita di atas 5, ini dibulatkan jadi 1. Jadi hasilnya di sini adalah 1,5. Ya, paham? Nah, kalau di bawah 5 buang saja. Kalau di atas 5 dibulatkan, 5 ke atas itu dibulatkan jadi 1. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kalian harus lihat ya, dalam hal pembulatan angka kalian harus pintar teliti. Oke? Nomor 1 selesai. Sekarang nomor 2. Silakan, nomor 2. Siap, sudah siap. Mana nomor tadi pembulatan sudah Mana tadi yang nomor 4-nya? Komposisi pakainya sudah ya. Oke. Kelompok 3 lihat sudah sama. Ada perbedaan nomor 2. Ada yang berbeda? Kelompok 1 dan 4. Apa kalau kelompok 3 apa? Nomor 1 itu sama ya. Di sini kemana tuh ya? Oke. Ya, karena bisa di atas ini ingat ya, sambungannya di sini. Apa itu? Ini kelompoknya. Oke. Bagaimana kelompok 1? Ini sama. Sama yang nomor 3-nya. Belum Nomor 2. Beda ya? Masalah perhitungan tadi dari sebelah. Oke, lanjut. Tinggal cukup ya. Ini hasilnya di nomor 2. Sekarang giliran nomor 1. Ya, mati. Nomor 4. Oke. Kelompok 2 dan 3 lihat soal nomor apa? Sama tidak? Sama loh. Enggak. Masalah tidak? Kalau sama. Sama? Kelompok 2 sama? Jadi 3 sama dengan ini? Hah? Tapi membantu. Salah punya salah. Ya juga. Masalah berarti kamu salah. Loh, masalah berarti saya salah. Sama. Oke. Hah? Ini perhatikan simbolnya di sini ya. Ini 37. Ini 35. Ingatkan kembali 35 yang mau 7%
bagi 100 sama saja seperti itu ya. Ini jangan ada lagi yang persen. Oke, Pak. Bagi seperti itu. Jangan ada simbol persen lagi di atasnya. Jadi ada 4,3 bagi 100. Seperti itu. Ya. Oke, silakan dikumpul. Sampai di Ya, belum selesai, silakan duduk dulu. Belum selesai kita. Duduk dulu ya. Oke, saya mau tanya kalian, bagaimana setelah belajar seperti ini, kira-kira sudah bisa mengambil perhitungan seperti ini? Sudah bisa? Sudah ada kemajuan? Sulit tidak? Tidak, Pak, tidak. Saya butuh pemahaman lain ya. Kalau ada yang tidak jelas nanti kita belajar di luar atau tempat lain. Kalau ada yang kurang jelas kalian tanyakan di luar boleh ya. Coba. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran metode square ini, dengarkan dulu. Benar. Metode square atau metode buku sangka, ya. Metode segi 4 person itu sama istilahnya seperti itu. Ini metode yang digunakan untuk menyusun pakan formula ransum yang terdiri dari 2 jenis bahan pakan. Kalau lebih dari 2 jenis, ini tidak bisa dipakai metode buku sangka, ya. Karena memang rumusnya hanya menggunakan menyediakan 2. Kalau mau yang lebih dari 2 itu kita biasa pakai metode coba-coba atau metode penyusun pakan yang lainnya. Jadi kita bisa menyusun pakan itu lebih dari 2 bahan pakan, cuma metode yang kita gunakan metode yang lain. Tapi kalau untuk khusus hanya 2 bahan, 2 bahan. Yang jadi yang sama juga sama kalian, kelemahan tadi kalian itu adalah masih ada yang belum mengerti bahwa ini dengan ini ada yang menjumlahkan, ya. Ini harus diambil selisihnya secara menyilang. Jadi ini dan ini, ya, bahan 2 dengan protein yang diinginkan itu menjadi persentase untuk bahan 1 menyilang, ya. Itu yang perlu kalian pahami kembali, ya. Nanti didapatkan formula seperti ini dalam bentuk persentase komposisi setiap bahan. Jadi kita dapatkan seperti ini yang totalnya 100%. Nanti kalau kita mau menyusun bahan, berapapun bahan yang diinginkan, mau 1000, mau 50 kilo, mau 100 kilo, itu kali persentase ini pasti kita dapat proporsi yang tepat untuk mendapatkan protein yang kita inginkan sebesar 20%. Jadi kalau di sini 100 kilo, ini dengan bahan seperti ini akan dapat komposisi protein 20%. Kalau di sini 1000 kilo seumpama 350 tetap dia komposisinya setiap kilonya itu adalah 20% proteinnya dalam komposisi. Nah, itu persentase protein di dalamnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya masih ada evaluasi karena waktu kita sudah habis. Evaluasi sebenarnya mau kita sekalian soal karena kita sudah habis waktu, jadi saya tidak berikan lagi soalnya. Nanti di selanjutnya kita akan evaluasi. Jadi sebelum kita selesaikan pembelajaran, bisa satu orang dulu pimpin doa. Oke, siapa yang mau melakukan doa untuk doa itu ya? Silakan Andre. Sebelum kita mulai pelajaran Menyelesaikan pelajaran. menyelesaikan pelajaran ini,
Mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan kembali ke yang sudah siap-siap langsung ke kampus 2 untuk belajar. Demikianlah video yang saya telah tampilkan. Semoga apa yang telah saya perbuat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum